Om Swastiastu, sahabat pelajar dimanapun berada. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Nyoman Putri Widyastrini, salah satu tim pengajar di SMK Negeri 1 Mas Ubud. Dalam video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang konsep turunan fungsi aljabar menggunakan definisi limit fungsi. Untuk memahami konsep turunan aljabar, ada baiknya Anda menguasai terlebih dahulu materi limit fungsi. Kemudian, turunan fungsi aljabar ini dimanfaatkan di mana saja, pada berbagai bidang ilmu, salah satunya dalam bidang biologi. Turunan fungsi aljabar dimanfaatkan dalam menentukan laju pertumbuhan organisme. Kemudian pada bidang fisika, turunan bisa dimanfaatkan dalam menentukan kepadatan kawat. Dan pada bidang ekonomi, turunan fungsi aljabar bisa dimanfaatkan untuk menentukan keuntungan marginal. Untuk memahami materi konsep turunan fungsi aljabar dengan definisi limit ini, mari kita simak paparan berikut ini. Baik, untuk memahami cara menentukan turunan fungsi aljabar, ada baiknya kita pelajari dulu bagaimana menentukan konsep turunan fungsi aljabar menggunakan limit. Perhatikan grafik, misalnya terdapat fungsi aljabar fx. Untuk menemukan konsep turunan, kita mengambil dua titik acuan. Titik acuan yang pertama, misalnya koordinatnya pada sumbu x-nya kita ambil nilainya x, pada sumbu y, nilainya akan menjadi fx. Di sebelah kanan x, saya ambil nilai yang kedua. Pada sumbu x nilainya x tambah h, maka sumbu y nilainya akan menjadi fx ditambah h. Turunan dari fungsi fx itu dituliskan sebagai f aksen x. Dia didefinisikan sebagai perbandingan antara perubahan nilai fx dengan perubahan nilai x-nya. Perubahan nilai fx, kita lihat di gambar di sini. Untuk menentukan nilai delta fx atau perubahan nilai x-nya didapat dari fx ditambah h nanti dikurangi dengan nilai fx. Sementara perubahan nilai x letaknya di sini, itu nilainya kita akan dapatkan dari panjang x tambah h di sini dikurangi dengan nilai x-nya. Maka bentuk f aksen x akan menjadi fx ditambah h dikurangi fx, itu delta fx yang di sini, dibagi x ditambah h dikurangi x, itu delta x-nya. Kalau disederhanakan, fx ditambah h dikurangi fx dia tetap, x ditambah h dikurangi x, faktor x yang sama, x dikurangi x akan 0, maka yang tersisa adalah h. Konsep untuk menentukan turunan fungsi aljabar fx itu pada kondisi di mana nilai x ditambah h mendekati nilai x sehingga jarak antara x dengan x tambah h atau delta x-nya akan mendekati nilai yang sangat kecil. Jarak dari x dengan x tambah h di sini kita dapatkan dia h, maka h-nya sendiri akan mendekati nilai yang sangat kecil itu akan mendekati 0. Pada matematika, nilai pendekatan h mendekati 0 disebut dengan nilai limit, maka limit h mendekati 0. F aksen x selanjutnya akan bisa kita tuliskan sebagai limit fx ditambah h dikurangi fx per h, di mana h mendekati 0. Inilah yang disebut sebagai konsep turunan fungsi aljabar. Dari penjelasan di atas, kita akan dapatkan definisi turunan. Turunan fungsi aljabar fx ditulis dengan f aksen x didefinisikan sebagai f aksen x sama dengan limit h mendekati 0 dari fx ditambah h dikurangi fx per h. Konsep turunan ini juga bisa ditulis sebagai f aksen x sama dengan dfx per dx. D di sini diartikan sebagai diferensial fungsi fx terhadap x. Perhatikan contoh berikut.
Diketahui fungsi f(x) sama dengan x kuadrat ditambah 2x. Tentukan turunan fungsi f(x) terhadap x atau f aksen x-nya. Untuk menyelesaikan soal f(x) sama dengan x kuadrat ditambah 2x, turunannya kita berangkat dari definisi turunan. F aksen x sama dengan limit h mendekati 0 dari fx tambah h min fx per h. Langkah pertama yang kita lakukan adalah kita mencari nilai fx tambah h-nya terlebih dahulu. Caranya kita memasukkan nilai x tambah h ke setiap nilai x yang ada di fungsi fx. Maka hasilnya akan menjadi x ditambah h dikuadratkan, karena dia di sini x kuadrat, x-nya diganti x tambah h, kemudian ditambah 2 kali x ditambah h, karena di sini 2x, kita ganti x-nya dengan x tambah h. Ini hasil untuk dari fx ditambah h, dikurangi fx. fx-nya x kuadrat ditambah 2x. Langkah selanjutnya adalah x tambah h kita kuadratkan. Waktu SMP, bagaimana menentukan x ditambah h dikuadratkan? Itu mudah-mudahan kalian masih ingat. X tambah h kuadrat artinya x tambah h kali x tambah h. Maka hasilnya akan menjadi x kuadrat ditambah 2xh ditambah h kuadrat. Ditambah koefisien 2, kita kalikan setiap faktor di dalam kurung ini, maka hasilnya menjadi 2 kali x ditambah 2 kali h, 2h, dikurangi min 1 kali x kuadrat, itu hasilnya min x kuadrat. Min 2x itu didapatkan dari min 1 kali 2x, kemudian per h. Selanjutnya kita semua buka kurungnya untuk memudahkan operasi. Lalu kita sederhanakan suku-suku yang bisa disederhanakan. Dari sini kita lihat, faktor yang sama adalah x kuadrat dengan min x kuadrat. Ini bisa habis, x kuadrat dikurangi x kuadrat, hasilnya 0. Kemudian faktor selanjutnya 2x dengan min 2x, hasilnya 0. Maka nanti yang tersisa adalah 2xh ditambah h kuadrat ditambah 2h per h. Nah, dari sini kita lihat, adakah faktor yang sama lagi? Ternyata di pembilang 2xh tambah h kuadrat tambah 2h per h. Di sini kita bisa keluarkan nilai h-nya, maka hasilnya menjadi h dikali dalam kurung. Di sini 2xh, kita keluarkan h-nya sisa 2x, h kuadrat dikeluarkan h-nya menjadi h, 2h dikeluarkan h-nya tersisa 2. Pada pembilang dan penyebut, faktor h sudah sama, maka kita bisa sederhanakan, maka yang tersisa akan menjadi limit h mendekati 0 dari 2x ditambah h ditambah 2. Sesuai dengan sifat limit, maka nilai ini akan jadi kita ganti h-nya dengan 0 menjadi 2x ditambah 0 ditambah 2. Maka sama dengan 2x ditambah 2. Maka turunan dari fx sama dengan x kuadrat ditambah 2x sama dengan 2x ditambah 2. Dari pemaparan tadi ternyata cukup mudah ya cara menentukan turunan fungsi aljabar menggunakan konsep limit fungsi. Maka kita akan sampai pada kesimpulan bahwa f aksen x itu sama dengan limit fx ditambah h dikurangi fx per h dengan h mendekati 0. Oke, dari paparan materi tadi, mudah-mudahan sahabat pelajar bisa memahami konsep turunan fungsi aljabar khususnya menggunakan definisi limit fungsi. Sekian dan terima kasih.